Dan di situ itu ada beberapa kuburan dan di depannya Handoko persis itu ada sebuah sumur tua. Dalam mimpi itu pun gadis ini bercerita kalau ternyata dulu ketika dia pas menikah, tiba-tiba ada sekawanan serdadu Belanda yang mengobrak-abrik rumah dan juga pestanya yang saat itu berada di telapak tangannya, dipegang sama dia, bergetar-getar dan bergerak-gerak, teman-teman. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Emma di Ruang Cerita, ruang tempat kamu bebas bercerita apa aja. By the way, terima kasih banyak ya buat kamu yang sudah lagi-lagi klik video ini. Aku doakan kamu selalu diberikan rezeki berlimpah, selalu sehat, dan semakin dilancarkan segala urusan-urusannya. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal ceritain kisah horor, pengalaman mistis dari salah seorang temanku. Sebut saja namanya Handoko. Handoko ini sebenarnya keturunan orang Jawa Tulen ya, tapi dia juga punya nama keturunan Tionghoa. Ya, dia punya kelebihan mengobati penyakit juga yang diawali dari mimpi. Anehnya lagi, Handoko ini justru lebih dikenal sebagai praktisi pengobatan alternatif dengan nama Cina Li Hanwen. Jadi orang Jawa tapi dia punya nama Cina. Nah, kok bisa gitu? Oke, percaya nggak percaya ya teman-teman, memang kemampuan yang dimiliki Handoko ini berasal dari sesosok gadis cantik Tionghoa berbaju pengantin. Dan demi kenyamanan bersama, beberapa nama, lokasi sudah disamarkan sesuai permintaan Handoko. Cukup kalian nikmati dan ambil hal positifnya saja dari cerita ini ya. Nah, biar nggak lama-lama penasarannya, ayo deh kita langsung mulai saja ceritanya. Kisah ini terjadi pada tahun 2004. Waktu itu Handoko dan keluarganya tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil gitu ya. Di saat Handoko dalam kesulitan ekonomi seperti itu, ternyata kok secara bersamaan ayah mertuanya meminta Handoko dan keluarganya ini tinggal bareng di rumahnya. Ya maksudnya di rumah mertuanya gitu ya. Jadi Handoko dan istrinya, sebut saja namanya Sarah, juga anak-anaknya tinggallah tuh di pondok mertua indah. Karena sejak ibu mertuanya wafat, ayah mertuanya itu tinggal bareng tuh sebenarnya sama kakak-kakak ipar, deket lah ya, which is ini saudara-saudaranya Sarah. Tapi mereka tuh kayak sibuk banget gitu loh teman-teman dengan pekerjaan masing-masing, sehingga seringkali mereka ini nggak punya cukup waktu buat merawat ayahnya sendiri. Ya bahkan buat masakin, nyiapin makanan, atau nemenin itu aja nggak sempat. Hanya Sarah, istrinya Handoko inilah ya, satu-satunya anak perempuan yang dekat dan bisa mengerti keadaan ayahnya pada saat itu. Maka sejak itulah mereka tinggal serumah lagi seperti zaman dulu tuh ketika pertama kali menikah. Dah tuh ya, singkat cerita, setelah beberapa hari Handoko tinggal di rumah mertuanya ini, sebenarnya awal-awal nggak ada keanehan apa-apa nih teman-teman ya. Semuanya landai, aman, terkendali. Tapi suatu malam, Handoko bermimpi didatangi oleh seorang gadis cantik bermata sipit, berkulit kuning, pakai gaun pengantin putih panjang. Handoko mendengar gadis itu berkata sama dia, "Tolonglah aku, tolonglah aku." Gitu kata gadis itu. Handoko yang bingung, dia berusaha untuk menjawab, "Hah? Menolong kamu? Gimana caranya?" Lalu gadis itu berkata, "Aku sudah menunggumu beberapa ratus tahun yang lalu, dan sekarang kamu sudah datang. Maka aku pun segera mendatangi rumahmu," kata dia, masih dengan perasaan yang bingung nih. Kemudian gadis itu tiba-tiba memegang tangan kanan Handoko seperti ya isyarat aja agar yuk ikut aku kayak gitu loh. Tapi Handoko dengan syarat harus memejamkan mata atau tutup mata. Nah sesampainya di tempat yang dimaksudkan, pas Handoko buka mata nih teman-teman, betapa terkejutnya. Ternyata mereka berdua ini sudah ada di tengah-tengah tanah lapang yang cukup luas. Dan di situ itu ada beberapa kuburan dan di depannya Handoko persis itu ada sebuah sumur tua. Dalam mimpi itu pun gadis ini bercerita
kalau ternyata dulu ketika dia pas menikah, tiba-tiba ada sekawanan serdadu Belanda yang mengobrak-abrik rumah dan juga pestanya. Semua keluarga gadis ini dibantai, termasuk dia, nggak luput, dipenggal lehernya oleh salah satu serdadu Belanda. Kemudian badan gadis ini dimasukkan ke dalam sumur tua itu, teman-teman. Sambil menangis, gadis ini pun minta tolong agar ruhnya yang saat itu katanya masih suka gentayangan dalam bentuk hantu kepala itu bisa kembali lagi ke alam ruh dengan semestinya. Handoko lalu bertanya, gimana caranya aku menolong kamu? Kamu kan bukan orang muslim, sementara aku muslim. Gadis ini menjawab, lakukanlah seperti apa yang biasa kamu lakukan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Namaku Li Qingmei. Jawabnya. Tiba-tiba dalam hati Handoko ini mulai sebagai seorang muslim ya. Dia segera seperti membacakan tawasul dan doa-doa untuk Qingmei. Setelah selesai, secara tiba-tiba gadis itu menghilang entah kemana. Dan Handoko terbangun, teman-teman. Ya, meskipun dalam kondisi bingung ya saat itu, Handoko masih ingat betul detail dari mimpinya itu. Seolah-olah benar-benar nyata terjadi. Mimpi itu ternyata nggak berhenti sampai di situ aja. Malam berikutnya, Handoko bermimpi lagi. Mimpinya sama, persis, dan sepertinya masih nyambung ya dengan mimpi sebelumnya. Li Qingmei mendatangi Handoko lagi sambil tersenyum dengan penuh rasa ceria. Dia mengucapkan terima kasihnya atas pertolongan dari Handoko. Qingmei bilang kalau berkat dari doa-doanya Handoko di malam sebelumnya, saat ini ruh dari Qingmei sudah tenang karena sudah kembali ke alam ruh sebagaimana mestinya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ternyata nggak sampai di situ, teman-teman. Disinilah asal muasal kenapa Handoko punya nama Cina. Di mimpi itu, Qingmei ternyata juga memberikan nama etnis Tionghoa atau nama Cina kepada Handoko. Jadi kayak Handoko ini diangkat sebagai saudaranya gitu loh. Nama Cina yang diberikan oleh Li Qingmei buat Handoko adalah Li Hanwen. Setelah tahu namanya Li Hanwen, ya udah gitu mimpinya mulai kemana-mana, random banget. Kalian juga pernah kan ngalamin yang kayak gitu? Mimpi yang awalnya oke-oke aja terus random banget, nggak bisa inget detailnya kayak apa. Tapi di bagian nama Cina itu, Handoko inget banget detail-detailnya. Bahkan teman-teman, kejadian mimpi ini adalah sejarah bagi Handoko. Karena dia bukan dari keturunan Tionghoa, bukan orang Cina, tapi sekarang dia punya nama Cina. Nah, apakah selesai sampai di sini? Oh, enggak dong teman-teman, masih ada kelanjutannya. Penasaran kan? Ya udah, kita masuk aja langsung. Ya, sejak kejadian mimpi itu, setiap malam Handoko bermimpi didatangi orang-orang keturunan Tionghoa atau orang-orang Cina. Mereka ini datang untuk minta berobat sama Handoko. Seolah-olah Handoko ini adalah seorang tabib di alam mimpi. Nah, kejadian seperti ini terus-terusan dialami Handoko sampai beberapa tahun. Yang awalnya terjadi di alam mimpi, diawali satu momen, akhirnya lama-lama mimpi itu seperti berubah menjadi kenyataan. Ceritanya gini. Handoko melakukan aktivitasnya di Minggu pagi seperti biasa. Dia bersepeda tuh menuju lokasi Car Free Day di kotanya. Entah kejadiannya gimana, tiba-tiba dia melihat kerumunan orang-orang tuh, ada banyak orang di pinggir jalan. Menepilah dia kan, pengen tahu juga nih, ada apa orang berkerumun di pinggir jalan ini ya kan? Ternyata teman-teman, ada seorang ibu-ibu muda dengan anaknya, sepertinya mengalami kecelakaan tunggal. Jatuh sendirilah pas naik motor. Lukanya emang gak parah, hanya seperti lecet-lecet dan memar aja. Tapi rupanya si ibu ini tangan kanannya terkilir. Sedangkan si anak nggak bisa bangun karena kedua kakinya itu nggak bisa gerak sama sekali. Jadi mereka hanya bisa duduk sambil nunggu ambulans datang. Entah apa yang menggerakkan Handoko teman-teman. Tiba-tiba di situ Handoko mendekat dan memeriksa luka ibu dan anak ini. Bukan meriksa kayak para medis gitu, enggak ya. Tapi hanya lebih ke megang aja tangan si ibu, lalu kedua kaki si anak itu dipegangnya pelan-pelan sama Handoko. Dan ajaibnya, beberapa menit kemudian, secara mengejutkan tangan si ibu yang terkilir tadi, sakitnya berangsur-angsur berkurang. Bukan hilang sama sekali, tapi terasa mendingan katanya.
Dan kedua kaki si anak yang awalnya gak bisa gerak sama sekali, tiba-tiba aja bisa digerakin meskipun masih sakit. Di momen itu Handoko berpikir, ini mah kebetulan aja. Tapi kejadian lain ternyata juga terjadi. Handoko ini kan tinggal sama mertuanya kan. Nah, mertuanya ini jatuh dari kamar mandi dan divonis dokter kena stroke. Setengah badannya itu nggak bisa gerak sama sekali. Disitulah Handoko mulai paham. Karena selama ini dia merawat ayah mertuanya. Dalam waktu 1 tahun, sang ayah yang stroke setengah badan itu sudah mulai bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari. Padahal Handoko ini hanya memijat-mijat ringan bagian-bagian tubuh ayahnya yang lumpuh. Nggak ada tekanan-tekanan sama sekali, cuman dielus-elus aja. Setelah 5 tahun kemudian, Handoko baru menyadari teman-teman, kalau kedua telapak tangannya ini, kalau ditempelkan, ini bisa mengeluarkan hawa yang hangat dan bisa untuk mengobati serta menghilangkan rasa sakit apapun. Bahkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hawa hangat dari kedua telapak tangan Handoko ini bisa membantu untuk menyembuhkan penyakit orang-orang yang berhubungan dengan syaraf. Misalnya lumpuh, stroke, terkilir, atau ya rasa sakit yang lain. Handoko memang nggak secara khusus mengatakan kalau dia ini tabib atau praktisi pengobatan alternatif gitu ya. Tapi selalu saja entah kenapa ada aja orang yang datang minta diobati sama dia. Awalnya sih teman-teman dekat dan YTTA yang tahu-tahu aja. Lah kok selama 5 tahun jadi makin sering dia ngobatin, dan kebanyakan yang diobatin itu adalah orang-orang dengan etnis Tionghoa atau orang-orang Chinese, dan lebih mengenal Handoko dengan nama Cinanya tadi, Li Hanwen. Lalu seiring makin banyaknya orang yang datang pada Handoko, ya tentulah Sarah istrinya nanya, Bang, kenapa ini orang-orang kok pada datang ke rumah, pada minta diobatin sama kamu? Emangnya abang dukun? Handoko menjawab, gini loh dek, abang ini ngerasa emang agak aneh sejak ada mimpi melihat sumur tua, bla 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 bla. Handoko ceritain semua hal yang ada di mimpinya itu dari awal sampai akhir pada Sarah istrinya. Setelah mendengar cerita suaminya, Sarah kaget banget teman-teman. Karena lokasi sumur tua itu ternyata Sarah juga punya kisah mistis yang nyambung sepertinya dengan mimpi Handoko suaminya. Di mana sekitar puluhan tahun yang lalu, Sarah pernah ngambil dan pegang hantu kepala yang dikiranya buah mangga. Nah, gimana nih pengalaman Sarah di sumur tua itu? Jadi mari kita langsung aja ceritain cerita versi Sarah di sumur tua. Teman-teman, kisahnya Sarah itu terjadi tahun 1984. Saat itu Sarah baru berusia 12 tahun. Dia bersama teman-teman sepermainannya ya, sudah saling janjilah untuk bertemu pagi-pagi banget seusai sholat subuh. Buat apa tujuannya? Mencari ini loh, buah mangga yang jatuh di halaman rumah-rumah besar yang memang lokasinya ada di pinggir jalan raya. Hal itu sepertinya udah jadi kebiasaan Sarah dan teman-temannya aja setiap hari Minggu atau pas hari libur sekolah. Jalan-jalan pagi, menyusuri jalan raya, mereka mencari buah mangga yang jatuh dari pohonnya. Kebetulan memang banyak pohon mangga yang ditanam di antara rumah-rumah besar yang lokasinya ada di pinggir jalan raya. Pagi itu pun Sarah terbangun lebih awal untuk menunjukkan nih pada teman-temannya, nih aku nih bisa bangun lebih dulu, bangun yang pertama kali. Ya, dia ingin menunjukkan itu pada teman-temannya. Dan dia pun berhasil nyamperin beberapa temennya yang memang sudah berjanji untuk saling bertemu di pagi buta itu. Ya, mereka pun kemudian berangkat menuju ke lokasi rumah yang punya beberapa pohon mangga besar-besar. Sesampainya di pinggir jalan raya yang ada rumah besarnya tuh ya, saat itu Sarah pun terus memunguti beberapa buah, diambil tuh ya satu-satu. Bahkan Sarah ini mendapatkan sebuah mangga paling besar dibandingkan milik teman-temannya. Buah mangga itu dia pungut, gini kan, dari samping rumah besar di dekat sumur tua. Nah, karena Sarah girang banget ya dapat mangga yang paling besar, dia pun teriak tuh pada teman-temannya, asik, aku dapat mangga yang paling gede, paling besar, nih lihat teman-teman. Ya, teman-temannya pun terkejut dan spontan bertanya, Mana? Ini besar sekali, kata Sarah sambil menunjukkan kepada teman-temannya.
Tapi tidak lama berselang, tiba-tiba Sarah menjerit histeris karena yang dia kira buah mangga besar itu, yang saat itu berada di telapak tangannya, dipegang sama dia, bergetar-getar dan bergerak-gerak teman-teman. Lalu tampak sepasang mata sipit merah menyala dan melotot serta lidah yang terjulur. Spontan saja Sarah melempar mangga itu sambil berteriak, "Das keluntung, das keluntung," maksudnya hantu kepala. Teman-teman lain yang melihat Sarah dengan ketakutan ikutan takut juga. Mereka pun lari secepat-cepatnya keluar dari halaman rumah besar itu. Anehnya mereka teriak-teriak nih pada Sarah, karena pada saat itu kan Sarah tampak lari, tapi larinya itu nggak jalan-jalan di tempat gitu loh. "Ayo Sarah, ayo lari," gitu kata teman-temannya. Tapi entah kenapa ya, Sarah ini sepertinya nggak bisa lari. Meskipun dia udah merasa lari kenceng, tapi yang dilihat teman-temannya itu justru dia kayak lari di tempat gitu aja loh teman-teman. Nggak ada pergerakan maju sama sekali. Kan bisa bayangkan bagaimana situasi tegangnya waktu itu. Sarah mulai takut, keringat dingin mulai membasahi sekujur tubuhnya. Akhirnya Sarah tuh coba teriak dengan menyebut Allahu Akbar gitu kan. Secepat kilat Sarah pun bisa lari, bahkan larinya lebih cepat dari lesatan anak panah. Sesampainya di rumah, Sarah dan teman-temannya mengatur nafas yang masih terengah-engah. Mereka lari kenceng kan sambil ngos-ngosan gitu. Sarah ketuk pintu rumahnya dan gak lama kemudian ibunya keluar. Tok 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 tok. "Bu," ibunya nih yang bukain pintu. Dengan perasaan heran, ibunya nanya kepada Sarah dan teman-temannya, "Loh, dari mana aja kalian? Jam segini kok baru pulang?" Sarah di situ menjawab, "Kami dari rumah besar, Bu, buat cari mangga yang jatuh seperti biasanya, tapi kami malah bertemu dengan das keluntung atau hantu kepala gitu artinya ya." Disitulah ibunya bilang, "Makanya kalau kalian keluar itu lihat-lihat jam dulu, jangan malam-malam begini keluar. Kalian tahu sekarang ini udah jam berapa? Ini udah jam 2 loh." Sarah dan teman-teman dibuat melongo lah mendengar itu. "Hah, jam 2? Kok bisa? Bukannya ini udah subuh ya, Bu?" "Hei Dok, malam ini terang bulan. Jadi mungkin kamu mengiranya ini udah pagi, udah subuh ya. Padahal masih jam 2. Hanya lain kali itu kalau jalan-jalan jangan pas gelap-gelapan. Nggak baik." Gitu kata ibunya. Dan sejak kejadian itu pun Sarah menjadi kapok dan trauma. Nggak berani lagi keluar rumah malam atau pada saat gelap, meskipun itu habis subuh. Peristiwa itu sangat membekas di benak Sarah teman-teman sampai sekarang ya. Saat ini dia pun baru sempat bercerita kepada Handoko suaminya. Ini adalah pengalaman yang menurut Sarah paling menakutkan sepanjang hidupnya. Itu pun setelah dia mendengar cerita Handoko kan tentang mimpi aneh yang situasinya hampir sama, di mana lokasi hantu kepala itu ada di area sumur tua, sama persis dengan mimpi suaminya. Iya, itu tadi ya teman-teman kisah horor yang dialami oleh Handoko dan istrinya Sarah. Di mana akhirnya Handoko ini punya kelebihan menyembuhkan penyakit tertentu setelah ditemui atau didatangi dengan hantu wanita Li Qingmei. Tapi kalau dirunut lagi nih ya teman-teman ya, menurut cerita Sarah nih, hantu kepala di masa kecilnya dulu itu kan matanya sipit, terus itu kepala perempuan Tionghoa udah jelas. Bisa dicocokologi lagi deh di sini. Itu adalah hantu wanita Tionghoa berbaju pengantin yaitu Li Qingmei sebelum hantu ini menemui Handoko di mimpi. Jadi gini, tahun 1894 dia ketemu sama Sarah dalam bentuk hantu kepala. Terus 2004-nya datang lagi ke mimpinya Handoko. Nah, dari teori itu Handoko berpendapat, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah SWT dari segala malapetaka dan segala bencana. Amin. Dan alhamdulillah sampai sekarang kata Handoko, dia sudah berhasil membantu banyak orang yang sakit stroke hingga mereka ini sembuh. Oke ya teman-teman, itu tadi cerita dari Handoko yang punya pengalaman mistis dan unik sekaligus juga mendapatkan berkah. Oke deh teman-teman, makasih ya buat kalian yang udah betah di sini. Bantu dukung channel ini, kasih like, komen, subscribe, klik lonceng notifikasinya. Buat kamu yang juga punya cerita-cerita horor nih, bisa juga dibagikan lewat email atau WA. Cek di kolom deskripsi, karena aku nggak sabar ketemu dengan kalian lagi dengan cerita-cerita baru yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.